Halo Sobat Nostalgia. Di antara begitu banyak kisah aksi yang pernah menghias layar, ada satu benang merah yang selalu terasa istimewa. Kehadiran para jagoan wanita yang bukan hanya menembus batas, tapi juga meninggalkan jejak dalam ingatan penonton dari generasi ke generasi. Mereka bukan sekedar karakter kuat. Mereka adalah simbol keteguhan, luka yang diperbaiki oleh ketabahan, dan perjalanan panjang yang dibayar dengan keberanian. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri 7 film aksi yang menghadirkan pahlawan wanita sebagai pusat kekuatan. Bukan hanya tentang ledakan, peluru, atau pertarungan, tapi juga tentang diri tegak di tengah badai. Mari kita kembali membuka lembaran nostalgia, menyusuri adegan demi adegan, mengingat mengapa film-film ini begitu melekat hingga hari ini. Jadi silahkan duduk santai, tarik nafas pelan, dan selamat datang di perjalanan penuh adrenalin sekaligus kehangatan kenangan. Atomic Blonde. Film kedua ini sobat, membawa kita ke Berlin yang dingin dan gelap. Kota yang menjadi persimpangan rahasia antara pengkhianatan dan kebenaran. Lorraine Broughton, seorang agen yang berjalan sendiri di antara bayang-bayang, tampil sebagai potret kekuatan mental yang tidak mudah retak. Setiap adegannya dibangun seperti tarian yang penuh luka. Indah, brutal, dan tidak terduga. Lorraine bukan jagoan yang selalu benar, tapi justru itulah yang membuatnya hidup dalam ingatan. Dia rapuh, tapi tetap melangkah. Dia dihantam berkali-kali, tapi tetap menyusun strategi yang membuat musuhnya lumpuh satu persatu. Film ini mengingatkan kita pada masa ketika aksi spionase tidak hanya soal tembakan, tapi juga soal ketenangan seseorang dalam menahan dunia agar tidak runtuh di dalam dirinya sendiri. Dan Lorraine, dia benar-benar sampai akhir, meski dunia tidak pernah benar-benar berpihak padanya. Kill Bill Volume 1. Di film ketiga ini sobat, kita bertemu kembali dengan figur yang mungkin paling melekat dalam sejarah aksi modern, Beatrix the Bride, yang diperankan oleh Uma Thurman, seorang perempuan yang kembali dari keterpurukan terdalam lalu bangkit membawa tekad yang bahkan dunia pun tampak enggan untuk menghalanginya. Perjalanan The Bride bukan sekedar balas dendam. Ini adalah kisah seseorang yang kehilangan segalanya, lalu menata ulang dirinya dari serpihan-serpihan yang tersisa. Setiap pertarungan terasa seperti rekaman emosi yang meledak dari luka masa lalunya. Dan ketika pedang itu terangkat, kita seperti melihat jiwa yang tidak mau lagi diinjak. Dan justru disitulah kekuatan sebenarnya muncul. Film ini bukan hanya aksi, tapi meditasi tentang kehendak bertahan. Oh ya sobat, sebelum kita lanjut ke film berikutnya, jangan lupa bantu like ya, subscribe, dan dukung channel ini agar makin kuat untuk terus menghidupkan kembali kenangan-kenangan sinema terbaik buat kita semua. Alita
adalah sosok yang lahir dari kehampaan, tanpa ingatan, tanpa masa lalu. Namun justru itulah yang membuat perjalanan aksinya terasa sangat menyentuh. Dia mencari tahu siapa dirinya sambil melawan dunia yang memandangnya hanya sebagai senjata. Di balik tubuh robotnya, ada hati seorang remaja yang belajar memahami rasa kehilangan, persahabatan, dan keberanian. Setiap pertarungannya bukan sekedar teknik, tapi refleksi bahwa jati diri seseorang bukan ditentukan oleh masa lalu yang hilang, melainkan oleh pilihan yang dia buat hari ini. Sobat Nostalgia, Alita membawa kembali kenangan pada masa ketika film aksi mampu menyeimbangkan fantasi besar dengan emosi yang hangat. Dan ketika dia berdiri menghadapi musuh-musuhnya, kita ikut percaya bahwa bahkan jiwa yang terbangun dalam dunia buatan pun bisa memancarkan kemanusiaan yang paling murni. The Old Guard. Andy adalah prajurit yang hidup ratusan tahun, menyaksikan dunia berubah, perang silih berganti, dan teman-teman yang datang dan pergi. Bukan hanya kuat, tapi lelah dalam cara yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tua. Film ini mengajak kita memikirkan bahwa kekuatan bukan sekedar kemampuan bertarung, tapi juga kemampuan untuk terus hidup saat kehilangan menjadi teman yang paling sering datang. Andy bukan hanya pemimpin, tapi penjaga bagi kelompok kecilnya, di mana satu-satunya pegangan adalah rasa saling percaya. Sobat Nostalgia, setiap aksi dalam film ini terasa sangat berat karena membawa beban ratusan tahun cerita yang tidak pernah diceritakan. Dan itu yang membuatnya begitu membekas. Andy adalah potret pahlawan yang tidak berjuang demi kejayaan, tapi demi mempertahankan serpihan kecil kebaikan di dunia yang terus berubah. Sucker Punch. Sobat Nostalgia, film ini bukan sekedar aksi, tapi perjalanan batin yang dibungkus dengan fantasi besar. Sucker Punch membawa kita ke dunia berlapis-lapis, tempat di mana realitas bercampur dengan imajinasi, rasa sakit, dan harapan yang tidak pernah sepenuhnya padam. Di pusat kisahnya ada Baby Doll, seorang gadis yang terkunci dalam penderitaan, lalu menggunakan kekuatan pikirannya untuk tetap bertahan. Setiap dunia yang dia masuki bukan sekedar pelarian, tapi medan perang tempat dia dan teman-temannya melawan rasa takut yang mengambil banyak bentuk. Dari samurai raksasa, robot, naga, dan pasukan super militer, semuanya hadir sebagai simbol dari luka yang ingin dia hancurkan. Dan yang paling membekas adalah hubungan antara para gadis. Mereka bukan hanya rekan bertarung, tapi saudara seperjuangan, saling menguatkan di tengah gelapnya nasib yang hampir merenggut kemanusiaan mereka. Setiap adegan aksi terasa seperti teriakan hati yang ingin bebas, dan setiap langkah kecil mereka penuh makna, meski dunia nyata tidak pernah memberi mereka ruang untuk bernafas.
Film terakhir di video ini sobat, membawa kita pada seorang gadis muda yang tumbuh dalam latihan yang sangat keras dan jauh dari dunia normal. Hana adalah jagoan yang tidak meminta kekuatan, tapi diwarisi oleh masa lalu orang tuanya. Namun yang paling memikat dari film ini adalah benturan antara kepolosan seorang remaja dan keganasan dunia yang memaksanya untuk bertarung. Setiap langkah Hana adalah pencarian jati diri, sambil menghadapi musuh-musuh yang tidak pernah memberikan waktu bagi dirinya untuk benar-benar tumbuh sebagai manusia biasa. Sobat Nostalgia, film ini memberi kita campuran yang unik antara aksi cepat dan drama emosional. Hana mengingatkan kita bahwa bahkan seorang pahlawan yang tampak tidak tertandingi tetap memiliki ruang sunyi di dalam dirinya, tempat dia mencoba memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, Sobat Nostalgia, 7 film ini bukan sekedar pelengkap cerita. Mereka adalah pusat gravitasi yang membuat sebuah film berdetak, bernafas, dan meninggalkan kesan yang tidak mudah hilang. Dari padang pasir Furiosa, lorong gelap Berlin bersama Lorraine, sampai pencarian jati diri Alita dan Hana, setiap film memberi kita alasan untuk kembali mencintai genre aksi. Terima kasih sudah menemani perjalanan nostalgia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tempat kita bisa membuka lagi lembaran-lembaran klasik yang menunggu untuk dibangunkan. Salam sehat selalu dari kami, dan salam nostalgia.